Suga BTS menggoda tentang tur solo dan musik baru. Kita bisa mengharapkan hal-hal menarik dari Suga segera hadir. Baru-baru ini BTS merayakan ulang tahun ke-9 mereka dengan Festa Dinner Party. Selama itu, mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengambil satu musim untuk fokus merilis proyek solo. Sementara pernyataan mereka ditafsirkan sebagai makna bahwa mereka akan mengambil jeda dari aktivitas grup. Hype, Jungkook, V, dan RM meyakinkan ARMY bahwa BTS masih punya rencana sebagai grup. Tapi setiap anggota punya rencana untuk merilis karya solo mereka juga. Jadi, dalam wawancara baru ini dengan majalah Weverse setelah penilisan album antologi BTS Proof, Suga secara singkat menyinggung rencananya yang akan datang. Suga telah melakukan banyak pekerjaan sebagai produser, bahkan untuk artis lain. Jadi, dia terutama berbicara tentang produksi selama wawancara dengan Myung Soo Kang. Jadi, Myung Soo Kang menghubungkan percakapan produksi dengan alter ego Suga, Agusty, nama di mana ia merilis mixtape solonya. Dia bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa perspektif produsermu juga berpengaruh pada upaya solomu seperti rilisan Agustymu? Suga menjelaskan bahwa sebagai Agusty ia memandang mirip dengan BTS. Dia berencana untuk mempromosikan, merekam beberapa video musik dan lain-lain. Suga tampaknya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan semua hal ini saat ini karena dia berencana untuk segera merilis mixtape berikutnya. Kupikir ketika aku merilis album sebagai Agusty, itu adalah pekerjaan solo dengan promosi solo, dan aku merasa aku harus menggunakan sistem yang sama seperti yang dilakukan grup ketika mereka berpromosi dan punya single utama dan B-side. Aku banyak berpikir baru-baru ini bahwa mungkin aku harus merekam 2 video musik, satu hal untuk visual, sementara yang lain lebih fokus pada pengalaman mendengarkan. Apa yang harus aku lakukan? Aku bekerja keras untuk menindaklanjuti itu, kata Suga. Dia juga mengungkapkan bahwa dia akan membuat musik selama dia hidup. Suga selalu mengeksplorasi gaya baru terutama sebagai Agusty dan dia berharap tidak pernah berhenti. Aku mencoba lagu dalam berbagai gaya pada itu juga. Aku merasa mungkin tidak bisa menjadi master dari satu genre, tapi aku bisa memakai banyak topi. Masih banyak yang ingin aku lakukan. Aku tidak punya perasaan untuk jenis musik apa yang akan aku hasilkan di usia 30-an, 40-an, atau 50-an, tapi aku ingin terus bermusik sampai hari aku mati. Aku seseorang yang bisa memakai banyak topi yang berbeda, jadi kupikir aku mulai tidak terlalu khawatir ketika memikirkan jenis musik apa yang akan lakukan setelahnya, kata Suga. Untuk mengakhiri wawancara, Myung Soo Kang bertanya, jadi apa yang ingin kamu berikan kepada ARMY dan semua orang yang mendengarkan musikmu sambil membuat musik sepanjang hidupmu? Suga menjawab, aku dulu sangat mementingkan musik, terutama saat aku masih muda, tapi sekarang aku berusaha keras untuk tidak terlalu memaknainya. Suga merefleksikan perjalanan pribadi dengan musik. Itu selalu memainkan peran penting dalam hidupnya, tapi dia dulu sangat menghargainya. Suga mengatakan, ini hanya waktu yang kita jalani untuk satu hal, karena pada titik tertentu kita menjadi generasi yang musiknya hanyalah musik latar. Aku tidak mengatakan itu hal yang buruk, ini adalah perkembangan alami dan bagaimanapun kupikir ada perbedaan antara ketika seseorang menjadi musisi, tahu kenapa mereka bermusik atau tidak, kata Suga. Sementara musik masih menjadi kehidupan Suga, dia menyadari sekarang bahwa beberapa orang bisa menjadi penggemar seperti dia dengan olahraga. Ini mungkin bukan kekuatan pendorong seseorang, tapi itu pasti dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari. Inilah yang aku pikirkan, orang-orang yang mendengarkan musikku, maksudku sampai batas tertentu. Aku pikir menjadi penggemar sesuatu adalah suatu keharusan dalam hidup. Kamu bisa menjadi penggemar seseorang atau olahraga, apapun itu. Menurutku, menjadi penggemar itu penting karena membuat hidup menjadi menyenangkan. Seperti merasa bersemangat untuk playoff NBA segera setelah kamu membuka mata di pagi hari. Beberapa orang akan bersemangat untuk hari musikku keluar dan bagiku untuk tampil, kata Suga. Jadi dia berharap musiknya akan menggairahkan orang seperti dia bersemangat tentang playoff NBA. Suga juga mengakhiri wawancara dengan memberi ARMY sesuatu yang istimewa untuk dinanti-nantikan, tur. Tidak banyak hal yang bisa disyukuri dalam hidup, tapi bagi siapa saja untuk menyukai musikku, aku harap mereka bersemangat untuk itu. Bersemangat ketika dirilis, bersemangat ketika aku berpromosi, dan bersemangat ketika aku melakukan tur. Kuharap mereka bersemangat untuk semuanya sehingga aku dapat memberikan makna hidup mereka setiap hari, kata Suga. Berdasarkan pernyataan terakhirnya, kita bisa menduga bahwa Suga akan segera merilis mixtape Day 3, berpartisipasi dalam promosi solo dan melakukan tur Agusty. 2. Sebuah wawancara dengan Jin BTS yang nongkrong dengan YouTuber Maple Story yang terkenal menjadi topik hangat di komunitas game Korea.
Ini adalah fakta yang diketahui secara luas bahwa Jin adalah penggemar berat tim MapleStory. Tahun lalu, MapleStory bahkan mengundang BTS untuk syuting acara spesial karena Jin adalah orang terkenal yang bermain game. Dia juga menjadi juri untuk penghargaan tangan emas pertama MapleStory. Tentu saja, Jin sangat dicintai di komunitas pemain MapleStory. Julukannya di antara mereka adalah Gamju atau pemilik game. Salah satu YouTuber MapleStory yang terkenal sangat beruntung beberapa hari yang lalu. Baru-baru ini, manajer BTS menghubungi pub yang dikelolanya dan meminta kontaknya. Kemudian Jin sendiri menelepon YouTuber dan kemudian mengunjunginya. Ini adalah cerita dari seorang YouTuber MapleStory terkenal yang baru saja ditayangkan. Mereka menghabiskan malam yang menyenangkan bersama, bermain game, minum, berbicara tentang MapleStory, dan bersenang-senang menebak BGM darinya. Sang YouTuber melakukan riset dan menyiapkan makanan yang bisa dinikmati Jin tanpa mengkhawatirkan alerginya. Dia menyiapkan ayam rebus pedas, pancake bawang hijau seafood, dan pasta seafood. Jin makan dengan sangat baik dan paling menikmati pasta seafood, dan tentu saja Jin bermain MapleStory dengannya. Ketika YouTuber itu mendemonstrasikan mouse yang digunakan Jin, live streaming chatnya dipenuhi dengan orang-orang yang memintanya untuk menjual mouse itu pada mereka. Dia mengatakan bahwa tanda tangan Jin akan menjadi harta keluarganya sekarang. Jin juga menambahkan pesan lucu di bawah tanda tangannya, "Kamu sangat tinggi." Selama siaran langsung, pemain membagikan ekspresi tentang Jin. Dia sangat tampan, wajahnya sekecil kepalan tangan, keluar dari mobil dengan mengenakan kaos putih Tom Brown adalah pemandangan yang menakjubkan. YouTuber itu hanya 1 tahun lebih tua dari Jin, tapi sang vokalis sangat sopan memanggilnya Hyungnim. Dia sangat bersemangat ketika membicarakannya. Setelah malam yang menyenangkan, dia mengirim pesan pada Jin, mengatakan bahwa dia punya waktu yang tepat dan akan senang bermain lagi di masa depan. Jin sangat manis menjawab, "Hatu" atau hati. Sungguh kisah yang luar biasa, itu menjadi topik hangat di komunitas game MapleStory terbesar. Posting tentangnya menduduki top 4 dan punya tampilan sebanyak 40 hingga 50 ribu. Pengguna mengatakan itu suatu kehormatan untuk bermain game dengan Jin. Reaksi komunitas gamer MapleStory terbesar, Jin telah menjadi gamer sejak berusia 5 tahun dan sangat terampil. Timnya bahkan menang melawan GOAT terbesar sepanjang masa dari League of Legends, Faker T1, selama episode Run BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.